Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpin Motor. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua dan bagi kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan atau menonton video kali ini. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat beraktivitas bagi kawan-kawan dan teman-teman semua yang sedang melakukan aktivitas. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, masuk ke video selanjutnya. Sebelumnya bisa teman-teman lihat ya di video sebelumnya tentang pembongkaran dan tentang permasalahannya ya. Jadi di sini di depan saya ada satu buah jenis di bagian rasio atau sebelah mesin punya absolute repo ya. Jadi bisa teman-teman lihat ke video sebelumnya di kolom deskripsi. Lebih tepatnya video part satunya sekarang, yaitu kelanjutan dari video sebelumnya. Ya. Di sini untuk jenis motor absolute repo sebelumnya saya sudah tutorialkan di bagian sini ya, di bagian repo absolute di bagian sini, di bagian gigi rasio ini jangan khawatir untuk di pelepasan. Jadi jangan khawatir untuk kita bolak-balikan, ini tidak akan lepas di bagian sini ya. Bisa kita coba balikan. Dedek cabut deh. Coba balikan. Nah, ini tidak akan lepas di bagian gigi rasio ya. Asalkan di bagian sini, di bagian perseikel bintangnya tidak dilepas, dan di bagian engkol snap ringnya di bagian pengunci as engkol ini tidak dilepas ya. Ini tidak akan jatuh ya. Balikin deh, mancing akan maning. Ini tidak akan merusut ya, tidak akan merotol di bagian sini, di bagian gigi rasio lebih tepatnya, atau gigi transmisi. Ini tidak akan merotol ya, terkecuali ini di bagian nah, di bagian sini, terkecuali di bagian ini yang tidak dilepas. Otomatis dibalikan di bagian sini, ini akan berantakan jika ini tidak dilepas ya. Baiklah, di sini sekedar penjelasan lebih jelasnya tentang rasio repo absolute ya. Bisa teman-teman lihat video sebelumnya ya. Di deskripsi juga ada tentang rasio repo absolute ya. Saya sudah jelaskan. Tinggal lihat saja, klik linknya di kolom deskripsi. Baiklah, di sini lanjut ke proses pemasangan di bagian perakitan seluruh di bagian motor. Terutama kita pasang di bagian per engkol ya, di bagian per engkol di sini. Nanti kita proses perakitan. Baiklah, untuk selanjutnya ya. Dan ring di sini jangan khawatir, ini tidak akan lepas karena sudah mengunci. Baiklah, untuk selanjutnya kita proses pemasangan per engkol. Per sebelumnya patah. Coba deh cotkin deh. Tuh. Kanikan akang. Ini per sebelumnya patah. Nah, di bagian sentil ininya yang patah. Yang sering terjadi patah di bagian sentil ini ya. Ini bekasnya kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya yaitu proses perakitan ya, pemasangan di bagian per engkol. Pertama kita buka di bagian ring ini. Di bagian ring ini lumayan sedikit kencang proses pembukaannya karena di sini ada kenoknya ya. Jadi sedikit mengunci. Jadi bisa kita congkel. Di sini ada ayat.
Kita congkel saja seperti ini. Dek obeng maning roro. Ikit aki. Oke, ikit aki. Congkel sing kene. Kita nyokal sing kene. Kok dikit. Tahan merem. Udah mati bebantu hujan-hujan. Nah, ya, ini sudah terlepas di bagian ringnya. Kita taruh di sini dulu, ya. Kita cabut di bagian atumnya. Di sini sedikit gompal, tapi sejauh ini gompal segini ini tidak masalah, tidak ngaruh, ya. Kita ambil per engkol. Nah ini, geser-geser. Ya, di sini lebih tepatnya bisa teman-teman lihat. Nanti saya zoom. Di sini ada lubang, lubang di mana ini tempat sentil ini, ya, masuk ke dalam sini. Ya, jangan ragu-ragu, tinggal masukkan saja. Klep. Setelah itu kita paskan coakan. Nah, coakan ini masuk ke sini. Ya. Kita masukkan. Sudah masuk, ya. Lanjut kita bisa pasang di bagian ring yang kita lepas tadi. Nah, pasang lagi. Sedikit. Bisa kita gunakan mata sok ukuran 14, ya. Kita masukkan seperti ini, pukul. Nih, tangan kita kepencet palu. Aduh, sakit nih, bro. Setelah masuk seperti ini, ambil tang. Ya, kita pegang di sini, ya, menggunakan tang. Lalu kita sedikit diangkat, ya. Kita putar. Putar dulu. Ya, seperti itu. Sudah terpasang, ya. Sebelum kita pasang di bagian crankcase sebelahnya, kita balikan lagi. Balikan deh. Kita coba mana engkolnya, celana. Anak, iris. Terus aja diculik. Belum dicuci. Ceklik ya. Kita coba masukkan seperti ini. Tapi ini dipegang, nanti takut lepas. Nah, baiklah, sejauh ini sudah normal menurut saya, ya. Ini sudah balik lagi.
Kita cabut. Pasang paning. Baiklah, untuk di bagian engkol ini sudah terpasang. Ini terpasang di bagian pernya, atau di bagian bisa disebut juga spring engkol, spring kickstarter. Baiklah, selanjutnya kita proses pemasangan ini. Ya, pemasangan ring. Mana dulu yang harus kita pasang? Yang harus kita pasang ya terlebih dahulu yang ini. Ya, yang ini. Ini juga jangan terbalik masangnya. Posisinya seperti ini. Yang ada terosnya di bawah. Yang tajam di atas. Kelak. Setelah seperti itu, lanjut kita pasang ini. Setelah itu kita pasang ini. Ya. Setelah ini kita satu lagi ring ini. Baiklah, selesai untuk perakitan di bagian sini. Lanjut kita lem. Kita lem di bagian crankcase. Kita lem secukupnya saja, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Yang sedang-sedang saja. Kiri kanan, kiri. Kepet lah ya, tadi mau menyet. Oke. Apa? Aja tebal tin, sedang baik. Dan selanjutnya ya, sambil nunggu proses pengeleman, untuk di bagian sini bisa teman-teman lihat di bagian sini. Ini lubang pompa oli, pemutar pompa oli di sini. Ini akan terkoneksi dengan ini, ya, dengan ini. Akan terkoneksi dengan ini. Jadi ini kan bekas dicuci, ya. Jadi seharusnya ya diharuskan sekali sebelum kita rakit semua kita pasang, kita kasih oli di bagian pompa oli. Baiklah, selanjutnya proses perakitan. Pasang deh. Sebelum kita pasang juga, di bagian bearing
Kita kasih oli di bagian rasio juga. Ikut nek. Baiklah, sudah cukup. Saya kira sudah cukup. Lanjut kita pasang. Kita putar-putar di bagian pompa oli. Angkat dikit Samet. Oh dikit. Angkat. Yo. Terus. Tok oke. Yes. Ini harus dipukul. Biasanya di bagian ini kan kencang, biasanya di bagian kompoli yang belum pas. Apa bukan deh, bukan deh. Ini harus dikasih rokok, menyat. Oh, benar. Cek lima nih. Up. Nah, di bagian sini, kan di sini ada sentilnya, ya. Di sini lebih tepatnya. Tenon. Ya, kita masukkan. Ini sudah rapat dan ini sudah normal. Ini usahakan saat kita masang seperti ini harus ringan. Lanjut proses pemasangan baut. Mau dedek. Dia olah ternyata dia. Gede. Hah? Lahir. Dedek. Wow, kan. Ntar dulu sebentar. Ini semuanya harus bautnya harus 1 cm. Yang bersih ini letaknya di dalam. Ini kotor berarti letaknya tadinya di luar, dan yang ini yang bersih di dalam. Ada di sini dalam. Arek pakai impact kah? Oh, gerak. Jadi sebelumnya saya maaf ya karena ada yang akan menghidupkan kompresor. Jadi suaranya sedikit terganggu.
Wes kabeh. Baiklah, mesin kompresor sudah dimatikan. Lanjut kita perakitan ke proses selanjutnya. Kita rakit di bagian kopling. Cabut deh. Balikakan. Oke. Selanjutnya kita pasang di bagian ini, ya, as persneleng, as gigi. Dalam deh. Harus cacing mantap putar di kanan. Itu sih mah ada. Tinggal teman-teman masukkan saja seperti ini. Ya. Aja lompatan Palu deh. Palu cilik. Ah. Kenal kak? Palu letik. Kamari harus Kak. Jadi bisa teman-teman pukul dari sini, gebuk deh, lon-lonan. Iya, lon-lonan. Terus ke pula. Nah, per di sini ini pas masuk ke bagian sini, ya. Terus deh. Ini sedikit keras karena di sininya belum bolong. Terus, up. Bolongan heula. Terus. Kunci L. Terus. Up. Ada dia. Kian cuma. Pilih. Yes, up. Terus pantek. Up. Kencengin maning ya. Oh, dikit. Kencengin. Kini majukan sedikit. Kendor deh. Wes, kencengin. Mancing mampus ya. Iyalah. Baiklah, setelah seperti ini, ya, langsung kita perakitan di bagian area bak kopling. Bosing. Pertama kita pasang ini. Lanjut ini. Dan ini. Letaknya di sini.
Dilihat kan Nah, Ini di sini. Proses pemasangan ini harus berbarengan, harus seiringan dengan ini, ya. pasaran yang pasang lagi. pasang ini. Japrak kita ngomong. Putar tim belah kanan, balik akan. Tar, tangi akan. Ya. Gear putar-putar. Gear. Terus. Baiklah, ini sudah masuk. Lanjut baut iki. Kowe kukur ono. Kita pasang baut ini. Kowe 10 ten ya. Lanjut kampas sprocket. Tenang saja untuk motor ini, untuk jenis motor ini di sini tidak ada ringnya. Beda halnya dengan motor legenda Supra Pit New, di sini ada ringnya. Jadi ini tidak usah khawatir, tinggal kita masukkan saja. Cepat ayah bahan makanan. Kita pasang ring ini, ring kuku namanya. Kalau saya sebut namanya ring kuku. Selanjutnya ini yang ada tulisan outside, ini menghadap keluar. Di sini ring ada satu dan bautnya bukan baut mur ada dua. Yang besar letaknya di sini. Dan yang kecil di sini, ring ini di sini. Lanjut ke proses pengencangan. Ayah ya buah.
Connecting rod diam, ya. Dan di bagian kampas ganda ini diam. Ini kondisi pada semestinya, kondisi normal. Dan selanjutnya kita congkel ring pengunci. Satu, dua, kita masukkan semuanya. Transnya di kilo ke ibu. Baiklah, untuk di bagian sini sudah selesai. Nanti tinggal kita pasang di bagian ini dan packing ini. Kelar mana ya? Kita pasang bearing di bagian sarang kopling. Kecil apa? Kipas radiator. Kipas radiator, seal water pump, Iya. motor, Vario. vario, Betul, betul. Ngerata kok gitu. seal water pump. Coba kayak disian heula. Baiklah, kita lanjut. Kita pasang ini ya. Saringan oli. Letaknya di sini. Tolong dipasang. Wadaw, 50.000 aja. Dan selanjutnya kita pasang ini ya. Oh, Ini kunci walun di deh. Baiklah, pemasangan ini sudah selesai. Kita putar balik, coba. Terlebih dahulu kita pasang di bagian bearing. Dan selanjutnya kita pasang ini. Di sini ada kodenya, ada garisnya. Nah, di sini, di bagian sini lebih tepatnya ada titik, ya, titik kecil yang paling atas. Dan di sini ada garis.
di sini harus pas sejajar garis ini dengan titik yang kecil ini. Jika di bagian garis ini dan titik di bagian ini tidak pas ya, nanti akan menimbulkan dioper gigi susah. Selanjutnya semua komponen di bagian bak kopling sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang di bagian ini, tutup bak kopling. Ini tinggal masukin saja, karena di bagian packing ini cenderung masih bagus, masih mulus, belum ada yang sobek. Jadi kita tidak ganti. Jangan kendek. Pasang bau dek. Kian mael lingkan ke si JK. Bautnya beda satu. Siapa itu dek? Putra pipa. Hop hop hop. Lagi guys. Baiklah, untuk pemasangan di bagian area bak kopling sudah selesai. Kita angkat. Lanjut kita proses pemasangan di bagian area blok magnet. Iku dek apa? Rantai keteng. Baiklah, kita lanjutkan. Kita pasang di bagian rantai keteng. Di sini untuk pembuangan angin, pembuangan oli, setelan keteng. Jika ini dipasang, ini akan keras, tidak akan main seperti ini. Baiklah, setelah seperti ini langsung kita pasang di bagian ini.
Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemasangan di bagian tutup ini ya. Pemasangan di bagian tutup ini karena menempel di bagian bodi motor di sana lebih tepatnya. Ini terakhir. Dan untuk pemasangan sensor gigi ya, ini terakhir. Sekaligus pemasangan ini. Kita taruh di sini dulu. Selanjutnya yaitu proses perakitan silinder dan silinder kop. Untuk di bagian boring di sini ya, kita lemer, kita quarter karena sudah aus. Menggunakan piston yang baru. Oversize 50. Dan di bagian packing kita beri jalan untuk sirkulasi oli. Kadang-kadang di bagian packing itu lama-kelamaan dia akan melar dan menyumbat ke bagian sirkulasi oli ya. Baiklah, sudah cukup, lanjut ke proses pemasangan ke bagian crankcase. Kurang sendok ambil sendok ya, kurang ambil ininya dari kalian Sini tekan dulu bos, dia ada ya. Kayak packingan kayaknya saya sambat. Kurang air, ambil air. Dan di bagian dalam sini kita amankan karena biasanya di bagian senap ring piston suka masuk ke dalam. Selanjutnya kita pasang di bagian boring atau di bagian silinder.
quarter diganti atana mantap deh. Apanya? Seher? Ya, boring Mantap. Standar. Pen ini pasang. Ceplok. Sepo, repot. Dan untuk jenis motor Absolute Repo ya, titik TMA-nya di sini. Ini garis di magnet dan ini garis di crankcase. Ini harus sejajar. Ini sejajar, otomatis piston pada TMA, pada titik mati atas. Di supporter itu kayak di putih ya. Hah? Ya, baik. Dan untuk di bagian silinder kop sudah saya bersihkan dan sudah kita sekir ulang. Seal klep juga wajib kita ganti karena setiap pembongkaran di bagian silinder kop diwajibkan harus ganti seal klep. Iki nih mau dende. Ringnya anak roro dong. Gosok. Sok rolas.
Jadi dia ano? Kurang. Woi, gelas. Ke dapur di situ. Ya. Nulak ka na. Nulak ka to. Woi, lupa apa ditutup? Ay, ginawa ko lang kaya sasapihan. Tahu motor apa? Jadi motor apa? Nya. Mio iya ta mah Mio non. Soul. Mio Soul. Ada bukan deh mah Mio Sporty. Ah, Mio Soul. Oh, siya tempat. Nya. Cek lagi dah. Terus mah. Satu deh. Hadap na. Naon na? Oh, teu aya. Nya. Teu aya eta mah variasi sih lebetna. Aya sih kan nantinya. Meja kosong. Bok.
Dan untuk pemasangan gigi sintrik di bagian depan di sini atau pemasangan rantai keteng, garis ini ya, ini harus sejajar, yang garis di magnet harus sejajar dengan garis segitiga yang ada di crankcase ya. Otomatis si seher kondisi di atas atau pada TMA, titik TMA, titik mati atas. Bentar ya, jangan lagi kendoran lah ya. Kita kendorkan di bagian sini, kita buka. Di sini titik ini harus sejajar, dan di bagian gigi sintrik, lebih tepatnya di sini, ya. Garis ini dan garis ini sejajar dengan silinder kop di sini. Hitung posisi cam atau posisi noken as dalam posisi netral. Baiklah, lanjut ke pengencangan. Kita pasang lagi. Baiklah, untuk di bagian sini ya, ini terakhir saja kita pasang di bagian kap ini ya, karena nanti kita untuk memastikan di bagian oli, di bagian sirkulasi oli ini berjalan dengan normal, berfungsi dan bekerja dengan semestinya. Untuk jenis motor ini pengecekan pompa olinya dari sini ya, kita buka di bagian kap depan, tutup klep, lebih tepatnya ini akan keluar oli jika oli pompa oli dalam kondisi normal ya. Jika tidak keluar oli di sini, ini berbahaya ya. Ini terakhir kita pasang. Dan untuk selanjutnya kita pasang di bagian seal gear ya, seal gear. Untuk pemasangan tutup ini dan di bagian sensor netral itu menempel di bagian bodi motor. Nanti kita sekaligus pemasangan ini dan pemasangan seal gear ya, dan pemasangan ini. Lanjut proses pemasangan ke bagian bodi motor. Iya ya, pop di jepet. Aja mana ini? Oh, jerok. Orang nggak dipakai buat tikin. Wah, aku Oh, dek mana sih jiman kau?
pager sabra. Apa ko na de? Oh, oke panon gaya. Oke panon gaya. Selanjutnya kita pasang di bagian sini. Nah, untuk di bagian sini karena ini karbunya bukan punyanya, ya. Ini lebih tepatnya menggunakan karbu punya Supra, ya. Di sininya sedikit longgar, tapi ini tidak masalah. Proses pemasangan knalpot. Dan kita masukkan olinya. Keng tutup oli namanya ya.
Lanjut kita pasang busi. Untuk di bagian busi, kata yang punya motor ini tak usah diganti dulu. Ya, ditunggu matinya saja. Sekiranya mati baru kata yang punya ganti. Baiklah, untuk pemasangan di bagian komponen, semua bagian mesin ini sudah terpasang. Cuman di bagian tutup klep ini belum kita pasang karena untuk memastikan bahwa sirkulasi oli ini berfungsi dan bekerja dengan baik, tidak tersumbat. Dan di bagian kompoli juga dipastikan normal. Kita coba nyalakan deh. Udah kan gue. Untuk di bagian oli, ya bisa teman-teman lihat. Di bagian oli ini sudah sirkulasi oli sudah normal, ya. Wes pateni. Untuk di bagian oli ini sudah normal, ya. Lanjut kita pasang di bagian tutupnya. Pasang deh. Oh dikit. Oh dikit. Ini kunci elek. Duduk pun. Cirik nih. Izin ya. Oke. Dek, coba salah dikit selama nih ODP. Kita nyalakan lagi. Bos, knalpot. Knalpotnya moros. Angin ya. Angin tahun apa? Boros lah. Baiklah, kondisi motor ini sudah normal, sudah menyala dengan normal. Cuman ada sedikit suara berisik ini dari sini, ya. Cenderung dari suara karburator yang tidak ada filternya. Sedikit cos, ya, di bagian karbu. Kita coba tutup. Ini suaranya bersih. Coba engkol deh. Gasnya.
Ya. Di bagian engkol ini sudah normal di bagian pernya. Ya. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Ini sedang endrayan. Jadi di bagian piston dan silinder itu silinder sudah kita lemer dan piston baru. Ini jangan dulu kita beset-beset, kita gas-gas karena masih di bagian silinder masih cenderung masih kurang lancar, belum lancar. Jadi kita diamkan dulu beberapa menit ya. Sampai setengah jam kurang lebih. Dek, uripe maring, Dek. Lang sampai cilik tin. Ya, untuk di bagian mesin ini sudah lembut, bisa teman-teman dengarkan. Ada suara sedikit karbu. Kita tutup. Baiklah, sambil menunggu endrayan, si piston biar lancar dulu. Mungkin videonya cukup sampai di sini, ya. Videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat. Ini tinggal proses finishing, pemasangan di bagian step dan komponen-komponen lainnya, ya, untuk di bagian luar. Saya kira videonya cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe ya. Dan juga sebelumnya saya minta maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang keluar dari mulut saya yang kurang enak bagi teman-teman semua. Saya minta maaf. Baiklah, mungkin sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,